Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Eka dan aku Asfi. Nah, di video kali ini kita itu akan membahas mengenai teori dan konsep dasar keuangan Islam. Jadi, terdapat 5 poin penting yang harus kita ketahui di dalam teori dan konsep dasar keuangan Islam. Yang pertama ada ruang lingkup keuangan Islam, yang kedua ada filosofi keuangan Islam, yang ketiga ada prinsip maqasid syariah, dan yang keempat ada prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Dan yang terakhir ada implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ruang lingkup keuangan Islam terlebih dahulu. Jadi dalam prakteknya, keuangan Islam yang sah itu harus dilandasi oleh akad yang berdasarkan prinsip ataupun kaidah di dalam agama Islam. Jadi akad-akad keuangan Islam itu terdiri dari beberapa elemen penting yang ada pihak-pihak yang bertransaksi, bentuk akad maupun objek akad. Objek akad itu harus berupa sesuatu yang keberadaannya itu pasti ataupun tidak mustahil. Sedangkan bentuk akad itu merupakan jenis pernyataan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jadi antara bentuk akad satu dengan bentuk akad yang lainnya itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Jadi berdasarkan bentuknya, akad ini dapat digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama ada keuangan komersial Islam. Jadi keuangan yang bersifat komersial ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah ketika kita melakukan aktivitas jual beli, sewa menyewa, ataupun berinvestasi. Nah, di dalam Islam, akad-akad yang bersifat komersial ini dinamai dengan tijari. Jadi sektor keuangan komersial yang beroperasi di bawah prinsip Islam ini itu berjalan tanpa menggunakan adanya suku bunga, melainkan adanya pembagian hasil untuk akad permodalan dan jual beli untuk akad perdagangan. Yang kedua ada keuangan sosial Islam. Jadi dalam keuangan sosial ini mengatur kepada transaksi yang tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan, namun berorientasi pada perbuatan amal baik ataupun tolong menolong antar sesama. Praktek keuangan sosial ini dapat dilakukan dengan menggunakan akad-akad yang bersifat tabaruk. Jadi ruang lingkup dalam keuangan sosial itu mencakup akumulasi dari zakat, sedekah maupun wakaf. Yang selanjutnya, yang kedua ada filosofi keuangan Islam. Jadi dalam keuangan Islam itu memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan keuangan konvensional. Jadi filosofi dan karakteristik ini itu menjadi ciri khas dari keuangan Islam. Yang pertama ada nilai filosofi keuangan Islam. Jadi dalam agama Islam itu tidak hanya mengajarkan bagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhannya, namun juga mencakup seluruh aspek dari kehidupan, termasuk juga dalam bidang ekonomi dan keuangan. Nilai-nilai filosofis yang khas dan berbeda dari ekonomi dan keuangan konvensional yaitu yang pertama ada tauhid, rububiyah, risalah, akhirah, tazkiyah, kafalah, istikhlaf, falah, dan adalah. Yang kedua ada prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. Jadi prinsip dasar keuangan Islam itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada keyakinan pada tuntunan ilahi. Jadi seorang muslim itu wajib memiliki keyakinan yang kuat pada perintah-perintah yang telah diberikan oleh Allah dan harus menjauhi semua larang-larangannya. Dan perintah-perintah tersebut harus diikuti. Nah, contoh dari keyakinan pada tuntutan ilahi ini adalah perilaku kita terkait harta kita. Jadi apabila manusia itu misalnya memiliki pendapatan yang lebih tinggi, mereka itu tidak menggunakan pendapatannya itu untuk konsumen, untuk mengonsumsi sesuatu yang berlebihan, untuk melakukan transaksi konsumtif, melainkan seseorang tersebut menggunakan pendapatannya tersebut untuk berinvestasi. Nah, tujuan dari adanya investasi ini itu untuk meningkatkan dan memperlancar perputaran uang yang dimilikinya sehingga uangnya itu tidak tertumpuk pada dirinya. Yang kedua tidak ada suku bunga. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tidak ada riba. Jadi struktur keuangan Islam itu berdasarkan pada larangan atas pemberian, pendapatan maupun penghasilan apapun yang berasal dari pinjaman, utang maupun laba yang berasal dari
riba. Jadi segala bentuk pengelolaan atas pendapatan uang yang bersinggungan dengan imbal hasil itu dilarang dalam hukum Islam. Jadi riba ini muncul ketika sesuatu itu sebenarnya belum pasti, namun terlebih dahulu terjamin kepastiannya. Secara umum, riba ini dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan. Yang pertama, ada riba nasiah. Riba nasiah ini merupakan tambahan dari pengembalian peminjaman utang yang dibebankan karena adanya masa tunggu antara pemberian pinjaman dengan pengembalian pinjaman utang. Dan yang kedua ada riba fadl. Jadi riba fadl ini terkait dengan transaksi jual beli, pertukaran bisnis, dan transaksi lainnya antar komoditas yang bersifat ribawi. Jadi riba fadl ini muncul ketika pertukaran komoditas tersebut itu tidak dilakukan dengan takaran ataupun timbangan yang serupa atau setara. Jadi itu yang akan mengakibatkan pihak satu itu mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lainnya itu akan mendapatkan kerugian. Selanjutnya, tidak ada investasi haram. Jadi uang itu sebenarnya memiliki, dalam Islam itu uang itu memiliki prinsip utama itu tidak boleh diperjualbelikan, melainkan digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai dari sebuah barang. Jadi di sini terdapat beberapa poin yang harus dihindari untuk melakukan investasi itu sesuai dengan prinsip Islam. Yang pertama, dari sisi proses itu terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama, itu larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung riba dan semacamnya. Yang kedua, larangan untuk berinvestasi pada lembaga keuangan ribawi itu yang memiliki bunga itu lebih dari 45%. Yang ketiga adalah larangan untuk berinvestasi dengan total non halalnya itu lebih dari 10%. Sedangkan dari sisi produk itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah larangan untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang berkaitan dengan perjudian. Yang kedua adalah usaha ataupun distribusi makanan non halal atau haram seperti babi, alkohol, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah usaha produksi ataupun distribusi barang-barang itu yang dapat merusak dan memberikan kerusakan seperti rokok. Yang keempat ada berbagi resiko. Jadi dalam penerapan keadilan dalam bisnis itu dapat diimplementasikan melalui pembagian sisi keuntungan maupun sisi kerugian yang sesuai dengan proporsi masing-masing. Di Islam itu tidak hanya memperhatikan pembagian resiko saja ataupun kerugiannya saja, namun juga sangat mendorong keuntungan pada kegiatan bermuamalah. Selama dalam pemerolehan keuntungan tersebut itu tidak dicampuri unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Yang kelima, ada pembiayaan dilandaskan pada aset real. Jadi penerimaan keuntungan perbankan Islam itu didapatkan dari pihak yang menjalankan aktivitas bisnis, dan pengembalian yang dilakukan oleh deposan, investor ataupun pemberian dana. Selain itu, bank itu diperkenankan untuk mendapatkan pendanaan atau biaya untuk kegiatan operasional bank atas jasa yang telah diberikannya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada prinsip yang ketiga adalah kritik atas keuangan Islam. Jadi keuangan Islam itu tidak terlepas dari adanya kritik, di mana eksistensi, mekanisme, dan fungsi Islam itu masih diragukan oleh beberapa orang. Nah, walaupun dengan kritik-kritik atas praktek lembaga keuangan Islam ini, harapannya adalah lembaga keuangan Islam ini untuk secara serius melaksanakan dan menjalankan ketentuan yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketiga, poin ketiga yang sangat penting dalam teori dan konsep dasar keuangan Islam adalah prinsip maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ini bermakna bahwa tujuan ataupun pencapaian yang ingin diraih dengan terlaksanakannya syariat Islam. Maqasid syariah ini memiliki 5 unsur yang sesuai urutannya harus lebih dahulu diprioritaskan. Yang pertama, agama. Jadi
kebutuhan yang paling utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia itu adalah adanya pedoman untuk menjalankan kehidupan secara baik dan benar. Nah, pedoman tersebut itu dapat berupa agama, khususnya agama Islam. Yang kedua adalah jiwa. Jadi dalam memenuhi segala keperluan, jiwa ini berkaitan dengan memenuhi segala keperluan yang berkaitan dengan menjaga eksistensi kehidupan diri manusia dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kematian. Yang ketiga adalah akal. Nah, dalam hal ini itu dapat dibuktikan dari tegasnya Islam dalam memberikan perintah menuntut ilmu. Jadi implikasi pada bidang ekonomi mengenai akal ini itu yaitu manusia itu harus memiliki akal yang bersih dan ilmu yang cukup untuk menegakkan pelaksanaan ekonomi Islam di lingkungannya. Yang keempat adalah keluarga. Jadi misalnya keluarga ini itu contohnya dari keluarga adalah seorang jadi pejuang praktisi ekonomi itu yang misalnya ada seorang yang pejuang praktisi ekonomi Islam itu yang wafat dan meninggalkan anak, maka anak tersebut itu harus melanjutkan perjuangan dari orang tuanya. Nah, dengan hal itu diharapkan peran dari seorang yang telah wafat ini tidak akan hilang dan amal jariahnya pun akan terus mengalir. Dan yang terakhir adalah harta. Jadi bagi kehidupan harta ini dapat digolongkan menjadi dua. Bagi kehidupan duniawi, harta ini diperlukan dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Selama pemenuhan tersebut dianggap tidak berlebihan ataupun tidak boros. Yang kedua adalah harta untuk rangka ibadah. Nah, harta ini contohnya dapat digunakan untuk keperluan sholat, makan sahur, serta berbuka puasa, memenuhi biaya menuntut ilmu, membangun sarana ibadah, dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Yang pertama, tijari dan keuangan komersial. Keuangan Islam ini menerapkan konsep tijarah dalam bermuamalah. Tijarah ini berorientasi untuk mendapatkan keuntungan melalui akad-akad perdagangan atau perniagaan. Jenis akad tijari dapat dibagikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adanya akad jual beli. Akad jual beli ini diperbolehkan untuk menerapkan margin atau tambahan kepada pembeli atas dasar suka sama suka antara keduanya. Yang kedua ada akad bagi hasil yang merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga ada akad sewa. Akad sewa ini dapat dilakukan dengan akad ijarah. Objek yang disewakan ini boleh berupa barang ataupun jasa. Dalam akad ijarah, pihak penyewa berhak untuk menetapkan imbalan berupa fee atau ujrah atas penyewaan barang atau jasa yang diberikan. Selanjutnya ada akad jualah. Akad ini serupa dengan sayembara dengan imbalan tertentu yang diberikan. Dan yang terakhir, tijari dalam bentuk kontrak hibrid. Terdapat beberapa bentuk mekanisme tijari. Yang pertama ada ijarah muntahiyah bin tamlik, yaitu akad sewa yang menjadikan akad jual beli di akhir perjanjian. Yang kedua ada mudharabah musyarakah yang berupa pergabungan antara akad mudharabah dan musyarakah, yakni akad bagi hasil yang disertai dengan penyertaan modal. Yang ketiga adanya musyarakah mutanaqishah, merupakan akad kemitraan yang pada akhir perjanjian menjadi akad jual beli. Nah, transaksi keuangan komersial Islami itu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, larangan riba atau suku bunga. Sudah dijelaskan bahwa Allah itu melarang manusia untuk mengambil keuntungan dengan jalan yang batil. Yang kedua adanya pelarangan masyir atau spekulasi. Masyir ini dapat terlihat jelas dari kegiatan permainan judi.
Nah, tindakan masyir didefinisikan sebagai kegiatan yang terkait dalam pertaruhan di mana pemenang taruhan akan mengambil harta milik orang yang kalah dalam taruhan tersebut. Yang ketiga ada pelarangan gharar atau ketidakpastian. Gharar di sini diartikan sebagai risiko, ketidakpastian, dan bahaya. Gharar berupa transaksi keuangan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang disembunyikan oleh salah satu pihak. Dengan demikian akan terdapat pihak yang mengalami kerugian atau kehilangan hartanya. Selanjutnya adanya pelarangan penimbunan. Allah telah melarang manusia untuk menimbun harta, yaitu dengan menumpuk atau membiarkan hartanya menganggur, tidak mengalir, dan serta tidak digunakan dengan produktif. Kemudian ada tabarru dan keuangan sosial. Yang pertama, konsep tabarru. Konsep tabarru ini berlawanan dengan tijarah. Tabarru merupakan mekanisme transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Tabarru dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu akad dengan mekanisme pinjaman, akad dengan mekanisme titipan atau yang biasa disebut dengan hadiah, akad dengan mekanisme tabarru dan lain-lain, dan akad dengan mekanisme tolong-menolong. Selanjutnya kategori yang kedua yaitu kewajiban zakat. Zakat ini merupakan bagian dari rukun Islam, di mana semua muslim itu wajib hukumnya untuk menunaikan zakat. Zakat ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan diri sendiri, dimensi ibadah bagi diri sendiri, dan dimensi sosial ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian anjuran sedekah, infak, hadiah atau hibah dan wakaf. Selain terdapat kewajiban zakat, umat Islam itu juga memiliki instrumen lain untuk menyalurkan dananya atas dasar tolong-menolong melalui sedekah, infak, hadiah atau hibah dan wakaf. Sedekah itu yaitu jenis harta atau non harta yang dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan wakaf ini merupakan pemisahan atau penyerahan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan untuk periode waktu tertentu atau selamanya dalam rangka kepentingan ibadah Islam. Dan selanjutnya ada implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Yang pertama ada implikasi hukum muamalah tijari. Bermuamalah dengan akad tijari ini memiliki tujuan utama, yaitu mendapatkan keuntungan. Hal ini tentu diperbolehkan dalam akad Islam selama kegiatan itu menerapkan akad-akad yang halal dan sah sesuai dengan prinsip. Salah satu aktivitas utama di sektor ekonomi produktif yaitu membenarkan adanya pencarian profit yang disebut juga jual beli. Selain jual beli, investasi juga menjadi aktivitas utama untuk mencari keuntungan tanpa melibatkan unsur riba di dalamnya. Nah, kegiatan investasi ini dilakukan dalam menerapkan akad-akad tertentu yang diperbolehkan oleh Islam. Yang pertama yaitu dengan mudharabah. Mudharabah ini yaitu pemberian sejumlah dana usaha dari investor pada pelaku usaha. Dan yang kedua adanya musyarakah. Musyarakah merupakan kemitraan di antara beberapa investor yang sepakat untuk menjalankan usaha secara bersama. Yang kedua ada implikasi hukum muamalah terbaru. Tujuan utama yang seharusnya dicapai sebuah negara yaitu mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup yang minimal bagi setiap warga negaranya. Hal ini demi menjalin kelancaran hidup masyarakat bagi kehidupan di dunia, yaitu sandang, pangan, dan papan maupun kehidupan di akhirat atau ibadah. Implikasi dari adanya instrumen tabarru yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf akan menanamkan sifat dermawan dan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi oleh orang lain. Untuk penerapan akad tabarru ini juga dilakukan pada perbankan syariah, yaitu produk qardul hasan yang biasanya digunakan untuk memberikan modal pada para pelaku usaha mikro dan kecil.
Nah, itu tadi 5 poin yang paling penting harus kita ketahui mengenai teori dan konsep dasar keuangan Islam. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video yang kita jelaskan. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.